Karena seringkali di negara ini gitu kan, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berpendidikan ini sebagai satu stempel pelaksanaan kebijakan agar proyeknya bisa berjalan. Hai korban ghosting, sebagai generasi sandwich yang katanya selalu menjadi tulang punggung bagi semuanya di dalam satu lingkup keluarga, kadang kita bisa sebenarnya memutus hal-hal tersebut agar kemudian tidak dirasakan oleh anak-anak kita. Maka ketika kita posisinya nanti sebagai orang-orang tua yang kemudian memiliki berbagai macam generasi dari anak-anak kita, sudah seharusnya kita tidak membebankan kepada mereka tentang hidup kita di masa tua nanti, dan kita tidak menganggap anak sebagai satu investasi yang akan merawat kita di kemudian hari. Sehingga hal ini bisa memutus yang namanya generasi sandwich di dalam satu keluarga. Kadang kita bisa melihat gitu, apakah yang kemudian terjadi di masa lalu akan menjadi suatu warisan dan beban, atau justru kita mengambil langkah untuk melakukan perubahan. Weh, so bijak ya. Dari berbagai macam persoalan dan keadaan politik yang ada di Indonesia, kita bisa melihat bahwa sebenarnya di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan segala macam warisan di masa lalunya, kita bisa melihat gitu apa yang kemudian dipersembahkan oleh Bapak Presiden Jokowi ini menjadi suatu warisan yang banyak menjadi beban atau justru menjadi hal-hal yang memberatkan. Sama-sama beban gitu ya. Jadi kita bisa melihat gitu warisan yang diberikan oleh Bapak Presiden Jokowi, baik itu tentang kebijakan, tentang program-program pemerintahan, atau berbagai macam bantuan-bantuan sosial, ini nih menjadi warisan beban atau malah bisa kita anggap sebagai suatu modal kekayaan. Atau kekayaan utang. Karena dari berbagai macam program yang kemudian kita lihat di era Bapak Presiden Jokowi, ini kan cukup program-program yang spektakuler dengan pembangunan fisik yang begitu masif dilakukan. Baik itu jalan tol, baik itu waduk, hingga IKN yang kemudian dibangun dan diputuskan oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai satu kebijakan. Hari ini kita lihat apakah kemudian itu akhirnya membebankan kepada negara atau justru bisa memperbaiki berbagai macam roda perekonomian di negara kita. Dan kalau dilihat dari berbagai macam rapat terbatas yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo, dan ini merupakan rapat terbatas keempat gitu kan, pembahasannya kan beraneka ragam, mulai dari kondisi global hingga kondisi internal Indonesia itu sendiri. Kita tahu dari rapat bersama itu setidaknya ada dua hal yang kemudian ingin saya bicarakan. Satu adalah tentang percepatan pembangunan, percepatan penyelarasan, percepatan pemberian koperasi Desa Merah Putih agar segera berjalan di desa-desa. Pokoknya ini membahas tentang bagaimana kemudian akhirnya koperasi Merah Putih ini bisa segera dilakukan untuk membantu berbagai macam stok-stok yang kemudian hari-hari ini atau selama ini itu perjalanannya cukup jauh begitu, sehingga di desa-desa ini juga terjadi yang namanya kemandirian ekonomi. Setidaknya dari koperasi ini bisa menggerakkan baik itu secara ekonomi desa ataupun menyalurkan bantuan-bantuan yang kemudian diberikan oleh pemerintah. Entah itu nanti bantuan sosial, gas LPG, pokoknya pusatnya di sana gitu. Sehingga ada suatu macam sistem yang kemudian akhirnya akan terintegrasi antara pusat hingga ke desa. Nah, ini menjadi satu hal yang kebijakannya yang cukup baik yang kemudian dilakukan, meskipun kita tahu bahwa ini juga akan menjadi beban fiskal, beban anggaran bagi negara, karena modal yang kemudian akan dikeluarkan ini tidak main-main. Di tengah berbagai macam program-program pemerintah yang memang kita lihat sangat populis, mulai dari program makan bergizi gratis hingga sekolah gitu. Ada banyak hal yang kemudian sekarang sedang dilakukan. Dan di tengah-tengah berbagai macam ketidakstabilan anggaran APBN kita, maka dalam satu posisi ya kita akan melihat seperti apa nanti kebijakan koperasi Desa Merah Putih ini akan berjalan. Dan yang kedua, ada satu pernyataan yang kemudian cukup menarik juga ketika berbicara tentang pendidikan yang kemudian akhirnya menjadi salah satu hal utama dan paling penting agar kemudian bangsa ini bisa mencapai yang namanya kemandirian.
Dari berbagai macam kalimat-kalimat ini, saya akhirnya bisa menilai, saya akhirnya teringat dengan satu kalimat bahwa di negara kita, program pemerintahan ini kadang dipandang sebagai proyek politik. Wah, ini yang bermasalah gitu. Sebenarnya koperasi Desa Merah Putih ataupun kebijakan-kebijakan yang lain ini sudah menjadi satu kebijakan yang baik. Baik itu BUMDes ini sudah menjadi satu kebijakan yang sangat baik. Tujuannya baik, rencana-rencananya bagus. Tapi yang bermasalah adalah diimplementasinya. Ketika semua kebijakan ini baik, ketika semua rencana itu bagus, tapi implementasi yang kemudian terjadi di lapangan, pelaksanaan yang akhirnya ada di lapangan ini berbeda, jauh-jauh berbeda. Karena satu yang kemudian dipikirkan bahwa program pemerintah adalah proyek yang bisa menghasilkan kekayaan. Inilah yang kemudian akhirnya bermasalah ketika dalam satu posisi seluruh kebijakannya menjadi kebijakan yang politis, yang dipolitisasi. Semua programnya dipandang sebagai proyek politis yang harus dibagi-bagi. Inilah yang kemudian akhirnya repot gitu. Maka apapun yang kemudian akhirnya menjadi kebijakan populis dan kita penuh harapan bahwa kita akan maju dengan kebijakan ini menjadi percuma dan sia-sia. Kenapa? Karena di lapangannya berbeda dengan apa yang kemudian sudah direncanakan. Hal inilah yang kemudian harus menjadi pantauan penuh bahwa ke depan Koperasi Desa Merah Putih ini yang sulit bukan hanya tentang membangunnya, tapi bagaimana kemudian mengontrol semua pelaksanaannya sesuai dengan apa yang kemudian kita harapkan. Itu yang akhirnya perlu diperhatikan. Karena kadang kebijakan di negara kita ini sudah menjadi satu kebijakan yang baik, tapi faktanya semuanya bisa dipolitisasi. Oleh siapa? Ya aktor-aktor politik. Ternyata partai politik pada akhirnya bukan menjadi pilar demokrasi yang bisa mensejahterakan dan memajukan negara kita, tapi dalam satu posisi mereka lah yang meruntuhkan berbagai macam demokrasi, berbagai macam pilar-pilar itu yang seharusnya pelayanan itu hadir kepada masyarakat, tapi mereka justru mengambil semua kekayaan itu dari proyek-proyek politisnya, dari proyek-proyek yang mereka pandang secara politis. Kemudian yang kedua, ketika kita mendengar, saya melihat bagaimana kemudian satu pernyataan yang cukup menarik ketika ada statement bahwa kemandirian bangsa ini hanya akan bisa dicapai dengan pendidikan yang berkelas. Wah, ini bagus nih gitu. Dalam satu posisi kita akhirnya sadar gitu bahwa yang namanya Bapak Presiden Prabowo Subianto ini sudah cukup baik secara statement dan pemahaman bahwa kemandirian bangsa ini hanya bisa dicapai dengan pendidikan yang berkelas. Dalam satu posisi, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang memahami dan ahli dalam bidangnya, mereka lah yang kemudian harus terlibat dalam proses perumusan kebijakan. Mereka lah yang harus terlibat dalam proses pengimplementasian ini semua untuk memantau apakah sudah benar berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena seringkali di negara ini gitu kan, orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berpendidikan ini sebagai satu stempel pelaksanaan kebijakan agar proyeknya bisa berjalan. Hanya stempel sah doang gitu sebagai syarat administratif. Supaya apa? Supaya kebijakannya, supaya proyeknya, supaya programnya betul sudah sesuai dengan kajian-kajian yang dilakukan oleh para akademisi. Wah, ini yang repot gitu. Ketika akhirnya berbagai macam profesor, berbagai macam orang-orang yang cerdas gitu ya, berbagai macam orang-orang pintar di negara kita hanya digunakan sebagai stempel agar ini sah secara legalitas kebijakan, agar ini sah secara legitimasi gitu, secara peran-peran keterlibatan para aktor supaya sah doang gitu. Padahal akhirnya ternyata ya gak dilakukan juga. Pengimplementasinya berbeda dengan apa yang kemudian disahkan. Ini masih mending gitu. Ketika yang disahkan masih sesuai dengan apa yang kemudian difikirkan oleh orang-orang cerdas di Indonesia. Tapi yang bermasalah adalah ketika yang difikirkan ini gak sesuai, tapi justru sudah ditandatangani. Pokoknya cair aja proyek ini.
Ini yang kemudian akhirnya bermasalah ketika semuanya dipandang secara politis, ketika semua anggaran negara ini kita anggap sebagai suatu bisnis proyek yang bisa kita ambil keuntungan dan bisa membuat kita lebih cepat kayanya. Ini yang kan akhirnya bermasalah gitu. Dibilang korupsi ya enggak gitu karena syarat-syaratnya berlaku, tapi dibilang ini enggak korupsi, merugikan negara. Karena akhirnya segala program yang kemudian dicanangkan tidak ada dampak manfaatnya kepada masyarakat secara jangka panjang. Semuanya akan berhenti di pertengahan jalan. Karena kenapa? Ya karena nggak sesuai sejak awal. Perencanaannya sudah beda. Ini belum lagi ketika akhirnya perencanaannya jauh berbeda, implementasinya yang beradul juga gitu. Maka jangan heran ketika akhirnya ada banyak program-program yang mandek tengah jalan, ada banyak program-program yang akhirnya dikorupsi. Memang sejak awal perencanaannya ya untuk dikorupsi. Sejak awal perencanaannya untuk dibagi-bagi gitu. Sehingga inilah yang kemudian akhirnya bermasalah dan harus kita akui bahwa ada suatu macam perbaikan yang harus segera dilakukan. Maka posisinya hari ini apakah kemudian Bapak Presiden Prabowo akan hadir untuk merubah itu semua, untuk merubah warisan-warisan lama itu semua, atau beliau justru hanya akan mempertahankan warisan lama yang pada akhirnya hasilnya akan sama saja. Maka pilihannya selama ini, apakah kita akan mendengar seluruh akademisi yang ada di Indonesia, seluruh profesor-profesor, seluruh guru-guru besar yang memang ahli dalam bidangnya, untuk kemudian menjalankan segala kemandirian-kemandirian yang diinginkan, atau dalam satu posisi mereka hanya akan dijadikan stempel sebagai alat politis agar kebijakannya bisa dilakukan, maka proyeknya yang mereka proyeksikan sebagai suatu keuntungan yang dapat dihasilkan dari anggaran negara, maka pada akhirnya seluruh program-program ini hanya akan menjadi percuma dan sia-sia karena faktanya masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan kesejahteraan itu dan negara tidak pernah hadir kepada masyarakat, tapi negara seolah-olah hadir kepada masyarakat. Inilah yang kemudian akhirnya akan kita lihat ke depan bagaimana kemudian Bapak Presiden Prabowo memimpin itu semua dan rasa-rasanya sudah saatnya semuanya berubah. Kalau kemarin sudah mulai berani untuk mengefisiensikan anggaran dan mengalokasinya ke berbagai macam hal yang memang layak dan dipentingkan, maka hari ini juga sudah harusnya kita mendengarkan berbagai macam akademisi kita dan mulai menata kembali. Agar kebijakan-kebijakan kita ini tidak selalu dipandang secara politis sebagai proyek yang bisa menghasilkan kekayaan, tapi dalam satu posisi kita sadar bahwa di masa depan negara ini harus tetap utuh, maka kebijakan-kebijakan jangka panjang yang meskipun tidak terlihat populis harus dilakukan. Bukan supaya masyarakat senang tidak senang saat ini, bukan supaya masyarakat nanti akan memilih untuk 2 periode, tapi ini tentang nasib bangsa kita ke depan yang jauh lebih panjang. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.